Harus segera ini. Kalau bisa sebelum akhir tahun sudah diganti gitu. Sebelum akhir tahun, karena begitu memasuki akhir tahun itu gejolak ekonomi akan terjadi loh. Carry over daripada masalah-masalah ekonomi 2025 ini akan terjadi pada 2026. Utang kita jatuh tempo 2026. Sekarang bayangkan nilai tukar rupiah menjadi 16.700 sampai 17.000. Pertumbuhan ekonomi juga belum kelihatan. Nah ini kan harus diselesaikan melalui stabilitas politik dan sosial kan. Kalau nggak ada stabilitas kan nggak ada investasi masuk. Nah, saya ingin bergerak ke reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet baru-baru ini ya. Kan ada dua gelombang ya. Gelombang pertama itu pergantian Sri Mulyani ya, pergantian Budi Gunawan, tapi gelombang berikutnya ada orang yang juga diganti kan atau digeser. Nantinya Erick Thohir gitu kan, BUMN. Oh, kemudian ada juga yang baru ditunjuk yaitu Menteri Olahraga kan. Ya Erick. Ya Erick Thohir dari geseran itu kan, ada yang dipecat Hasan Nasbi tapi kemudian masuk jadi komisaris Pertamina. Yang kita harapkan bahwa ada pergantian Kapolri tidak terjadi. Apa penilaian Anda terhadap terhadap reshuffle tersebut? Silakan. Ya pertama memang banyak masyarakat mengharapkan Prabowo itu segera mengganti Kapolri. Kan? Kita pun berpikir bahwa reshuffle kemarin itu sekira terjadi pergantian Kapolri. Apalagi dikaitkan dengan demonstrasi 25 sampai dengan 31 Agustus kemarin kan. Iya. Kok tidak terjadi gitu? Nah, ada apa ini? Menurut saya Prabowo ini masih segang dengan Jokowi menurut saya. Oke. Ya kan? Tapi Bung Refli, ini Prabowo sudah setahun lebih. Dari mulai April sudah setahun lebih kan jadi presiden. Tapi hari ini survei kepuasan publik itu belum ada. Saya ingin tahu kepuasan publik terhadap politik ekonomi, keamanan. Ini belum ada surveinya. Apa karena Kodori sudah jadi KSP jadi tidak butuh lagi survei mungkin. Ya, artinya Kodori survei diam-diam. Atau bisa jadi juga Prabowo juga untuk mengangkat KSP dia itu dalam rangka untuk mengcounter bila ada survei yang tidak jelas kan. Nah. Jadi artinya bahwa reshuffle kabinet yang berikutnya saya belum paham apakah akan ada gitu. Tapi menurut saya yang perlu direvasi itu ada dua yang paling penting sekarang krusial, Tito sama pergantian Kapolri. Oke. Kapolri sama Menteri Dalam Negeri gitu ya? Ya, Menteri Dalam Negeri. Kenapa Menteri Dalam Negeri? Karena bahkan orang-orang yang masih loyalitas pada Jokowi juga harus diganti di reshuffle supaya tidak ada lagi patologi politik dari Jokowi yang ada di kabinetnya Prabowo. Kemudian hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat soal ijazah palsu kan. Soal ijazah palsu Jokowi kan sekarang ini kan sudah mulai menurun ini kan. Tapi kan itu kan efeknya ini orang melihat Prabowo ini adalah tidak berani
membawa kasus jasa Jokowi ini pada pengadilan yang adil. Kan? Demikian juga sekarang muncul lagi isunya Gibran soal ijazah dalam pendidikannya. Apakah soal 2 ijazah ini, bapak dan anak ini, akan lenyap begitu saja tanpa ada pembuktian? Kalau ini terjadi seperti ini, maka orang akan menuduh bahwa Prabowo itu memang masih memiliki hubungan emosional dengan Jokowi yang sulit dilepaskan. Padahal menurut saya Prabowo ini akan menjadi pemimpin, menjadi presiden yang stabil di masyarakat, didukung masyarakat apabila Prabowo berhasil melepaskan ikatan emosional politiknya dengan Jokowi. Itu. Nah, oleh karena itu Bung Refli, soal kabinet, soal reshuffle, tadi dia menurut saya adalah bagaimana Tito di reshuffle sama Sigit. Dalam rangka untuk mengreformasi Polri kan. Kan tidak mungkin kalau misalnya Sigit jadi Kapolri terjadi reformasi kan. Harus ada pergantian Kapolrinya. Oleh karena itu harus segera gini. Kalau bisa sebelum akhir tahun sudah diganti gitu. Sebelum akhir tahun, karena begitu memasuki akhir tahun itu gejolak ekonomi akan terjadi loh. Karena carry over daripada masalah-masalah ekonomi 2025 ini akan terjadi pada 2026. Ya, utang kita jatuh tempo 2026. Sekarang bayangkan nilai tukar rupiah menjadi 16.700 sampai 17.000. Ya. Pertumbuhan ekonomi juga belum kelihatan. Nah ini kan harus diselesaikan melalui stabilitas politik dan sosial kan. Kalau nggak ada stabilitas kan nggak ada investasi masuk. Nah, pertanyaannya apakah sekarang belum stabil? Ya, masyarakat membaca Prabowo ini masih menjadi bagian daripada Jokowi dan ini menimbulkan efek ketidakpercayaan kepada investor. Oke, bro. Kalau kita lihat 3 tema ini ya, mungkin Anda bisa wrap up. Lalu apa kesimpulan Anda? 1 soal P3, kedua soal pergantian Kapolri, dan ketiga soal reshuffle kabinet. Mungkin Anda bisa wrap up-nya ya, kemudian kasih kesimpulannya. Tapi ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan dulu sebelumnya, yaitu orang menganggap bahwa yang namanya tanggal 20 Oktober 1 tahun pemerintahan Prabowo itu adalah harus menjadi sebuah titik balik ya, harus menjadi sebuah milestone untuk memusnahkan atau menghilangkan orang-orang yang terafiliasi dengan presiden sebelumnya. Dan disitulah orang kemudian akan melihat bahwa apakah Prabowo serius atau tidak memberantas korupsi, menaikkan ekonomi, peduli sama masyarakat. Kalau dia tidak singkirkan orang-orang yang memang bermasalah yang dibawanya ke masa kini, padahal itu adalah orang yang bermasalah di masa lalu, maka orang mengatakan Prabowo cuma omong-omong saja. Gimana? Ini dulu kita dijawab. Ya, pertama soal pemberantasan korupsi ya. Saya kira kita berani mengatakan bahwa soal pemberantasan korupsi ini Prabowo perform situ lah. Ya kan, ada perkembangan yang memuaskan. Meskipun itu adalah sampai hari ini kan belum dibawa pengadilan kan. Tapi ada nilai plus di sini. Ya kan? Ada nilai plusnya bahwa pemberantasan korupsi ini cukup berhasil. Artinya ada indikasi keberhasilan. Pertama, yang kedua soal Jokowi, soal presiden sebelumnya kan. Kita memiliki
presiden sebelumnya itu ada Megawati, Ya. ada SBY. SBY yang sekarang menjadi partnernya Prabowo di kabinet pemerintahan dan Agus Harimurti bahkan anak jadi menteri, itu tidak pernah mengusulkan Prabowo dua periode. Ya. Tapi Jokowi mengusulkan. Ada apa seorang mantan presiden? Ya. Dia tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ya. Apakah harus faktor anaknya atau faktor Prabowo? Kalau menurut saya adalah pematangan putranya. Kenapa tidak menyebut bahwa kami akan mendukung Prabowo? Tidak usah sebut nama Gibran. Sebenarnya Prabowo gitu kan? Ya. Karena 2029 itu tergantung Prabowo mau milih siapa pasangannya kan? Jangan dipaksakan. Sekarang kan Jokowi memojokkan Prabowo bahwa harus dengan Gibran kan? Ini kan seorang mantan presiden seperti ini kelakuan apa ini? Ya kan? Ini artinya kan merusak Prabowo kan? Ya kan? Main fait accompli Prabowo kan? Ya. Kan? Nah, oleh karena itu adalah memang tidak boleh lama-lama ini Prabowo dia pertahankan Jokowi. Klimaksnya kemarin 20 Oktober ini baru kelihatan, Refli. Oke. Bahwa setahun pemerintahan Prabowo Oktober kemarin, Ya. nanti kan? Nanti 20 Oktober itu tahun bulan depan. Ini harus menjadi stimulus. Prabowo harus tinggal landas tanpa Jokowi, tanpa orang-orangnya royalitasnya Jokowi di kabinetnya. Jadi artinya batas waktu Prabowo untuk tinggal landas agar dia menuju stabilitas ekonomi dan politik, maka Oktober itu dia harus mengganti orang-orang yang masih loyal pada mantan presiden sebelumnya. Itu. Oke. Jadi memang menyakitkan sekali ini Jokowi gitu. Jadi kalau 20 Oktober ternyata situasinya sama saja dan masih banyak orang-orang Jokowi yang berkuasa, kita nggak bisa berharap sama Prabowo. Kalau tanggal 20 Oktober tidak ada perubahan fundamental, Ya. signifikan, Ya, sampai 20 Oktober ya. sampai 20 Oktober, Ya. maka Prabowo sulit untuk recovery. Oke. Sulit dia akan melepaskan diri dengan Jokowi, dengan mantan presiden sebelumnya. Oke. Tapi saya hakul yakin, saya yakinnya bahwa Prabowo ini dididik sebagai seorang Sandi Yuda. Tentu dia memiliki langkah-langkah strategis. Kita akan lihat saja bahwa pada tanggal 20 Oktober nanti akan ada reshuffle kabinet lagi. Karena itu adalah titik tinggal landas bagi Prabowo, karena cukup setahun dia mempelajari situasi politik. Ya, saya kira dengan pengalaman selama setahun ini akan menjadi modal utama Prabowo untuk melakukan tinggal landas dengan mereshuffle berbagi kabinetnya. Bahkan tidak hanya mereshuffle, Bu Rafli, yang akan terjadi tidak hanya mereshuffle, merampingkan kabinet. Oke, jadi tidak perlu ada yang diganti misalnya, cukup. Tapi makin dia reshuffle makin banyak gitu jumlah pesawatnya. Jumlah apa? Menterinya ini. Ya, maka saya bilang 20 Oktober itu kalau dia mau tinggal landas, mau efisien, maka akan terjadi reshuffle tapi sekaligus perampingan kabinetnya. Oke, jadi kita akan tunggu 20 Oktober. Oke, bro.